everyone, my name is Noviani, NPM 224110022. At this meeting, we will discuss about ukuran penyebaran data tunggal. Pengertian dari ukuran penyebaran data tunggal. Ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai yang berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau berbeda dengan besaran nilai penyimpangan dari nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Kemudian ada kegunaan dari ukuran penyebaran data, yaitu data yang mempunyai kecenderungan pusat yang sama belum tentu mempunyai penyebaran data yang sama pula. Ukuran penyebaran menyatakan seberapa jauh nilai amatan yang sebenarnya yang menyimpang atau berbeda dengan nilai pusatnya. Kegunaan dari ukuran variasi ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh observasi yang melenceng dari nilai-nilai rata-rata. Kemudian ada jenis-jenis dari penyebaran data, yaitu yang pertama ada range atau jangkauan, kemudian ada simpangan rata-rata, simpangan baku, jangkauan antar kuartil, jangkauan semi antar kuartil, dan jangkauan persentil. Kita masuk ke range. Selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum yang terdapat dalam data rumusnya, yaitu R sama dengan X max dikurang X min. Contohnya 10, 6, 6, 8, 12, 10, 10, 8, 9, 7, 7, 9. Jadi R sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. Nah, kemudian ada simpangan rata-rata. Deviasi atau simpangan merupakan suatu simpangan nilai unit observasi terhadap rata-ratanya atau selisih dari masing-masing skor dari nilai rata-rata hitungnya. Simpangan rata-rata merupakan nilai rata-rata hitung harga mutlak, simpangan-simpangannya, dan rumusnya. Rumus dari simpangan rata-rata ini yaitu yang pertama ada data tunggal dan data berkelompok. Rumus dari data tunggal adalah SR sama dengan EN I sama dengan 1 buka kurung XI dikurang X dibagi dengan N. Keterangannya, SR ini adalah simpangan rata-ratanya. Kemudian XI yaitu data ke 1, X itu rataan hitung, N banyaknya data. Kemudian rumus dari data berkelompok yaitu SR sama dengan EN I sama dengan 1 FI buka kurung XI dikurang X tutup kurung terus dibagi dengan ENI sama dengan 1 FI. Nah, keterangannya yaitu SR sama dengan simpangan rata-rata, XI nya data ke 1, X itu rataan hitung, dan F itu frekuensi data ke I. Nah, yang selanjutnya ada simpangan baku. Simpangan baku merupakan akar pangkat 2 dari kuadrat terhadap nilai atau akar pangkat 2 dari variasi atau simpangan deviasi yang telah dilakukan. Nah, rumus dari simpangan baku ini yaitu yang pertama ada data tunggal. Rumusnya E sama dengan kuadrat dibuka kurung X1 dikurang X pangkat 2 dibagi dengan N. Keterangannya E sama dengan simpangan baku, XI sama dengan nilai X ke I, X sama dengan nilai rata-rata data, dan N sama dengan jumlah data. Kemudian yang kedua ada data berkelompok. Rumusnya E sama dengan akar FI buka kurung X1 dikurang X pangkat 2 tutup kurung dibagi dengan N. Keterangannya S yaitu simpangan baku, F nya frekuensi kelompok, XI nilai X ke I,
X sama dengan nilai rata-rata data, dan N adalah jumlah data. Dan selanjutnya ada simpangan relatif. Simpangan relatif yaitu dalam analisis diinginkan untuk membandingkan simpangan data yang datanya tidak terlalu proporsional. Yang paling sering digunakan adalah koefisien variasi atau KF. Rumusnya adalah KV sama dengan buka kurung 100% sama dengan XS atau 100%. Nah, ada kemiringan data, yaitu kemiringan data atau derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau asimetri suatu distribusi data yang memiliki 3 pola kemiringan distribusi data, yaitu ada distribusi simetri atau kemiringan 0, distribusi miring ke kiri atau kemiringan negatif, distribusi miring ke kanan atau kemiringan positif. Bisa dilihat di sini ada gambar dari ukuran bentuk, yaitu yang pertama itu ada median, median dan mode itu simetris. Kemudian mode median mean itu negatif dan mean median mode itu positif. Nah, rumus dari simpangan rata-rata. Beberapa metode yang bisa dipakai untuk menghitung kemiringan data yaitu rumus Pearson, rumus Moment, dan rumus Bowley. Rumus Pearson atau A. Rumusnya adalah A sama dengan X dikurang mod S atau A sama dengan 3 buka kurung S dikurang mid sama dengan tutup kurung dikali S. Rumus tersebut dipakai untuk data tidak berkelompok maupun data yang berkelompok. Bila A sama dengan 0 atau mendekati 0, maka dikatakan distribusi data yaitu simetri. Bila A bertanda negatif, maka dikatakan distribusi data miring ke kiri. Bila A bertanda positif, maka dikatakan distribusi data miring ke kanan. Semakin besar A, maka distribusi data akan semakin miring atau tidak simetri. Nah, yang kemudian ada keruncingan distribusi data. Di sini ada gambar yang bisa dilihat. Ada distribusi platykurtis atau datar dan menyebar. Kemudian ada distribusi mesokurtis atau normal, dan yang terakhir ada distribusi leptokurtis atau tinggi dan tipis. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Okay, everyone, maybe that all our material at today meeting. We will discuss the text material at the next meeting. Thank you.